Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibra Nofri Azuhri dari SMA Negeri 2 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pidato dengan tema meneladani keteladanan Muhammad Hatta. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur agar menjadi pribadi yang bersyukur dan terhindar dari sifat kufur. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa panji yang tidak pernah ingkar janji, sang pejuang yang bukan seorang pecundang, seorang pembawa misi yang tidak pernah korupsi. Yang terhormat Dewan Juri nan arif lagi bijaksana, nan manimbang samo barek, nan mau kuah samo panjang, nan hitam dikatakan hitam, nan putih dikatakan putih. Indonesia merupakan negara yang berjejer pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke dengan penuh keindahan dan keunikan. Masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan, namun kita tetap satu jua dengan landasan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peranan penting para pahlawan pendirinya. Salah satunya ialah Muhammad Hatta. Namanya tentu saja tidak asing di telinga. Beliau merupakan bapak proklamator Indonesia yang terlahir di ranah Minang, tepatnya di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta nama panggilannya, Muhammad Attar nama lahirnya, Dr. Handes Muhammad Hatta nama lengkapnya. Beliau lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Solehah. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsabandiyah di Batu Hampar, dan ibunya merupakan seorang keturunan dari pedagang di Bukit Tinggi. Beliau adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia berpindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan kakaknya, Rafi'ah. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester 2 kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS di Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta, dan 3 hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan. Muhammad Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI dan proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran apabila negarawan asal Bukit Tinggi ini diapit sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita meneladani Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 semangat Muhammad Hatta yang perlu kita tiru. Pertama, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetiakawanan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan rakyat. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis. Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovel di Gol karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak gentar, bahkan Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka.
Bung Hatta menepati janjinya. Beliau menikah pada 18 November 1945. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tengah rasa. Toleransi merupakan sikap tengah rasa antar umat beragama, suku, golongan, dan bangsa. Ini tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur lain meskipun ia tidak ikut ambil sebagian dalam kultur tersebut. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Saat itu, berani melawan kolonialisme adalah siap untuk hidup menderita. Yang kelima, jiwa kesatria. Bung Hatta memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya. Dalam bukunya, Hatta mengkategorikan sosial kapital ke dalam 7 nilai semangat operasi. Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan, keadilan dalam usaha bersama, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan, tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas, paham yang sehat, cerdas dan tegas, kemauan menolong dan menggerakkan keswadaan serta oktoaktifah, kesetiaan dalam kekeluargaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa meneladani dan mengamalkan karakter Muhammad Hatta dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita sebagai generasi muda melakukan sesuatu hal yang justru berbanding terbalik dengan karakter baiknya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Mutia dari SMA Negeri 2 Sungai Tara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, akan menyampaikan pidato dengan tema meneladani keteladanan Muhammad Hatta. Puji syukur kita aturkan atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur agar menjadi pribadi yang bersyukur dan terhindar dari sifat kufur. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa panji yang tak pernah ingkar janji, sang pejuang yang bukan seorang pecundang, sang pembawa misi yang tak pernah korupsi. Yang terhormat Dewan Juri nan arif dan bijaksana, nan manimbang samu barek mau kuah samu panjang, nan hitam dikatakan hitam, nan putih dikatakan putih. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke dengan berjejernya pulau-pulau yang penuh dengan keindahan dan keunikan. Masyarakat Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, namun kita tetap satu jua dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari peran penting para pahlawan pendiri. Salah satunya ialah Muhammad Hatta. Namanya tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga. Beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia yang lahir di Ranah Minang, tepatnya di kota Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta nama panggilannya, Muhammad Attar nama lahirnya, Dr. Andes Muhammad Hatta nama lengkapnya. Beliau lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Solehah. Ayahnya merupakan keturunan dari ulama Naqsyabandiyah, Batu Hampar, Sumatera Barat.
dirinya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Beliau adalah pejuang, negarawan, dan juga wakil presiden pertama Republik Indonesia. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan kakaknya Rafi'ah. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS di Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulu di negeri Kincir Angin Belanda hingga sarjana ekonomi menjadi genggamannya. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek dan Abdullah Ahmad serta beberapa ulama lainnya. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan memiliki 3 orang anak perempuan. Muhammad Hatta selalu memberikan sumbangsih pemikirannya dalam banyak hal, mulai dari dasar negara, konsep NKRI, proklamasi, hingga gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Tak heran apabila negarawan asal Bukit Tinggi ini diangkat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita meneladani Bung Hatta. Ada 5 nilai semangat Bung Hatta yang patut kita teladani. Yang pertama, jiwa solidaritas dan kesetiakawanannya. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetiakawanan. Bung Hatta bahu-membahu membangun Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, pro patria dan primus patrialis. Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial Belanda. Meskipun demikian, Bung Hatta tak gentar. Bahkan Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menepati janjinya. Beliau menikah pada 18 November 1945. Yang ketiga, jiwa toleransi dan tenggang rasanya. Toleransi merupakan sikap tenggang rasa antar umat beragama, suku, golongan, dan bangsa. Ini tercermin dari sikap Bung Hatta yang menghargai kultur orang lain. Yang keempat, jiwa pamrih dan bertanggung jawab. Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh. Yang kelima, jiwa kesatrianya. Bung Hatta memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seorang yang berjiwa berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kelemahannya. Dalam bukunya, Bung Hatta mengkategorikan sosial kapital ke dalam 7 nilai semangat kooperasi, yakni kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan, keadilan dalam usaha bersama, kebaikan dalam kejujuran, tanggung jawab dalam individualitas, paham yang sehat, cerdas, dan tegas, kemauan menolong diri sendiri dan menggerakkan keswasembadan serta optiatifat, serta kesetiaan dalam kekeluargaan. Untuk itu, sudah sepatutnya kita meneladani dan mengamalkan karakter Muhammad Hatta dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita sebagai generasi muda malah melakukan hal yang justru berbanding terbalik dengan karakter baiknya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Yang terhormat Dewan Juri dan Panitia Lomba, selanjutnya kepada teman-teman peserta lomba yang dibanggakan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang mengangkat tema tentang keteladanan Sang Dwi Tunggal Putra Sumatera Barat, Muhammad Hatta. Hadirin yang berbahagia, nama Muhammad Hatta tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Terbayang perjuangan-perjuangannya dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan namanya sudah dikenal sampai ke kancah internasional. Muhammad Hatta merupakan putra Sumatera Barat yang lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau merupakan tokoh nasionalis dan ekonom dari Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Namanya bersama Soekarno memegang peranan sentral dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, lalu memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta dikenal dengan komitmennya yang tinggi terhadap demokrasi. Beliau bahkan pernah mengeluarkan maklumat 10 yang menjadi tonggak dasar berdirinya demokrasi di Indonesia. Namun, sosok Muhammad Hatta menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintahan Indonesia menetapkan nama beliau sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 23 Oktober 1986. Bung Hatta dan Bung Karno disandingkan namanya dalam Dwi Tunggal Indonesia yang diabadikan dalam Bandara Udara Soekarno-Hatta. Hadirin yang berbahagia, begitu banyak keteladanan dari sosok Bung Hatta yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, saya sudah merangkum 6 keteladanan dari sosok Bung Hatta yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi. Sosok Muhammad Hatta merupakan sosok yang sangat berkomitmen terhadap tugasnya. Ia tak pernah sekalipun mengingkari janjinya terhadap rakyatnya. Bukankah itu suatu hal yang sulit untuk dilakukan? Lantas, seorang pemimpin di zaman sekarang ini harus bisa meniru sosok Bung Hatta yang selalu menepati janjinya terhadap rakyatnya. Yang kedua, memuliakan rakyat. Sosok Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat memuliakan rakyatnya. Bahkan, contohnya saja, saat beliau baru kembali dari Belanda dan menginjakkan kakinya di Indonesia, beliau ditangkap dan dipenjara di penjara Glodok. Namun, di sana beliau masih sempat menuliskan buku yang berjudul Kapitalisme dan Ekonomi. Di sana, Bung Hatta menyatakan bahwa dirinya adalah seorang anti persaingan bebas. Bisa dilihat, sosok Bung Hatta begitu mengutamakan kepentingan rakyatnya, bahkan di atas kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, menghormati kedaulatan rakyat. Bung Hatta begitu menghormati kedaulatan rakyatnya. Bahkan, istilah kedaulatan rakyat berasal dari pemikiran cerdas Bung Hatta
dalam bukunya 10 November 1931. Dengan pemikirannya tersebut, beliau dikenal sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat. Yang keempat, mengutamakan kemandirian. Sosok Bung Hatta mengartikan kemerdekaan sebagai suatu bentuk kemandirian dan keberdaulatan. Beliau selalu memikirkan cara bagaimana memupuk tabungan nasional tanpa harus meminjam terhadap perekonomian negara asing. Karena menurutnya, kemandirian adalah satu kemuliaan dan kemandirian menyangkut harga diri satu bangsa. Yang kelima, kejujuran. Sosok Bung Hatta dikenal sebagai sosok yang sangat jujur. Begitu banyak cerita yang menyatakan bahwa dirinya adalah sosok yang sangat jujur. Dan yang terakhir, beliau merupakan sosok yang sangat sederhana. Bahkan beliau dikenal sebagai Gandhi dari Indonesia yang ingin menyelami kehidupan rakyatnya. Bahkan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Bung Hatta menyatakan bahwa dirinya ingin dimakamkan di taman makam biasa. Saya ingin dimakamkan di taman makam biasa. Saya adalah rakyat biasa. Ucap Bung Hatta dikutip dari buku Bung Hatta Menjawab, karya Z. Yasmin. Untuk itu, dan masih banyak lagi keteladanan dari sosok Bung Hatta yang bisa kita tiru entah sebagai seorang pemimpin atau rakyat biasa dengan melanjutkan harapan dan cita-cita Bung Hatta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, layaknya yang pernah dikatakan Bung Hatta, apa yang dilakukan seseorang setelah mendengar khutbah lebih penting dari apa yang dia lakukan sebelum mendengarkan khutbah tersebut. Untuk itu, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, karunia serta hidayah darinya kita masih dapat melaksanakan kehidupan dengan penuh kerinduannya. Salawat beriringkan salam semoga Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dalam ajang lomba pidato keteladanan Bung Hatta tahun 2022 dan yang teristimewa teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang berjudul Literasi dalam Membangun Negeri. Indonesia merdeka bukan karena pemberian negara lain, tetapi Indonesia berdiri karena jerih payah dari pahlawan Indonesia yang selalu mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan nyawanya sekalipun. Pahlawan itu salah satunya ialah Bung Hatta yang merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Banyak sekali sikap dari Bung Hatta yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya sikap jujur, sikap tanggung jawab, bahkan sikap suka membaca dari Bung Hatta. Bung Hatta bukan hanya sekadar bapak proklamator Indonesia, tetapi juga bapak koperasi dan juga bapak demokrasi Indonesia. Banyak sekali gagasan yang telah dituangkan Bung Hatta untuk membantu berdirinya Indonesia saat ini, yang mana gagasan itu berasal dari budaya yang suka membaca dari Bung Hatta. Bung Hatta diibaratkan lebih suka kepada buku dibandingkan kepada wanita. Melewati buku yang ia baca itulah muncul gagasan-gagasan yang cemerlang untuk membantu berdirinya Indonesia saat ini. Saudara-saudara sekalian, tetapi pada saat ini
banyak dari generasi-generasi penerus bangsa tidak meneladani sikap tersebut. Seperti kita ketahui, data pada tahun 2015 bahwa tingkat literasi negara Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara, yang mana data tersebut tidak berubah sampai saat ini. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi bangsa Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya yaitu sikap malas membaca, pengaruh dari globalisasi, bahkan pengaruh dari pandemi COVID-19. Bisa kita lihat dari perkembangan teknologi saat ini yang merupakan dampak dari globalisasi. Salah satunya ialah gadget yang kita miliki saat ini. Melalui gadget yang kita miliki, semua informasi yang berada di belahan bumi yang lain dapat kita ketahui dalam hitungan detik saja. Diibaratkan dunia saat ini berada dalam genggaman kita. Tetapi dalam perkembangan teknologi itu tidak sedikit pula dampak negatif yang kita lihat saat ini. Salah satunya ialah budaya membaca yang telah memudar dari generasi penerus bangsa. Dalam membentuk negara Indonesia ini, banyak tokoh-tokoh yang berpartisipasi. Hal tersebut dikarenakan budaya membaca dalam memberikan gagasan-gagasan yang membangun negara Indonesia saat ini. Dampak hal ini merupakan salah satu contoh bagi generasi-generasi saat ini. Walaupun kita berada pada era teknologi yang berkembang sangat pesat, tetapi kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dalam sebaik-baiknya untuk membangun negeri Indonesia lebih maju ke depannya. Pengaruh selanjutnya ialah pandemi COVID-19, yang mana pandemi itu dimulai pada tahun 2019 yang telah merebak ke seluruh dunia, bahkan sampai ke negara kita Indonesia. Dikarenakan penyebaran COVID-19 yang telah merebak sampai ke penjuru Indonesia, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, yang mana hal itu akan mengakibatkan anak-anak belajar dengan gadgetnya. Tentu melalui gadget itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh para anak-anak jika belajar di rumah. Contohnya saja yaitu bermain game dan juga bermain sosial media. Tetapi itulah yang terjadi pada saat ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah segala aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan Indonesia. Telah banyak sekarang program-program yang telah dilaksanakan, dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya ialah GLN, Gerakan Literasi Nasional, yang mana tujuan dari program ini adalah untuk membentuk generasi Indonesia yang berkualitas, memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, agar nantinya dapat menjadi pemimpin Indonesia 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Jadi generasi Indonesia saat ini sangat dipersiapkan oleh pemerintah untuk membentuk Indonesia yang lebih maju dibandingkan negara lain yang ada saat ini. Saudara-saudara sekalian, kita merupakan generasi penerus bangsa. Mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, kitalah yang akan memerintah Indonesia saat ini. Jadi, manfaatkanlah waktu remaja kita saat ini untuk menggapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Merdeka bukan soal euforia, tetapi mengenai tentang bukti nyata dalam berkarya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati para dewan juri serta teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam lomba pidato se-Sumatera Barat yang saya hormati.
Puji syukur, marilah kita curahkan kepada Allah Sang Maha Pengabur, agar menjadi pribadi yang bersyukur, terhindar dari sifat kufur. Sang Maha Mulia, tempat kita meminta, terutama meminta agar Indonesia menjadi negara yang aman, damai, sentosa selama-lamanya. Salawat teriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa panji yang tidak pernah ingkar janji, sang pembawa misi yang tidak pernah korupsi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, negara Indonesia ialah negara yang tidak pernah terlepas dari para pahlawan pendirinya. Salah satunya ialah Bung Hatta, sang bapak proklamator bersama Bung Karno, dan juga sebagai bapak koperasi. Muhammad Hatta nama aslinya. Di dalam perjuangannya, Bung Hatta tidak pernah mengeruk kekayaan orang lain. Dan di dalam perjuangannya, Bung Hatta rela hidup miskin, rela dipenjarakan, serta diasingkan ke daerah-daerah lain daripada bekerja untuk penjajah. Sikap Bung Hatta yang patut kita contoh: pertama, ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa; yang kedua, kecintaan terhadap tanah air dan bangsa; yang ketiga, kecintaan terhadap kebenaran; yang keempat, sikap menghargai orang lain. Kita sebagai orang Sumatera Barat patut bangga karena beliaulah yang menjejarkan koperasi-koperasi di Indonesia. Yang kita ketahui, koperasi merupakan negara lembaga ekonomi masyarakat. Dan itu semua karena jasa beliau yang sudah bisa mengembangkan dan membangun lembaga ekonomi masyarakat. Di akhir pidato ini, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembah berlama-lama. Semoga pidato ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kejanggalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berhembus angin dari utara menuju ke selatan. Sambutlah salam dari saya walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita telah dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai. Solawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan buat arwah junjungan umat Islam, yakninya tali pagar di kota Mekah, intan berlian di dalam surga, buah hati Siti Aminah, berlahan jantung si Abdullah, yakninya Habibana ya Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, dan yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, dan seterusnya kepada teman-temanku pilar-pilar baja harapan agama, nusa dan bangsa. Baiklah,
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan judul pidato saya yang berjudul Ketauladanan Muhammad Hatta. Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Dengan banyaknya pulau yang berjejer, Indonesia memiliki banyak keunikan. Masyarakatnya memiliki banyak perbedaan, namun Indonesia tetap bersatu jiwa atas nama Indonesia. Indonesia lahir tidak terlepas dari peran penting tokoh pahlawan. Salah satunya ialah Muhammad Hatta. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Hatta? Beliau adalah pendiri Indonesia. Beliau adalah Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 dari seorang ayah Muhammad Jamil dan seorang ibu Siti Soh. Ayahnya merupakan seorang ulama Batu Hampar, Sumatera Barat, dan ibunya merupakan kalangan seorang buruh. Dari dua latar belakang keluarga menjadikannya pribadi yang religius, tidak ambisius, apalagi rakus. Namun menjadikannya pribadi yang penuh beriman, penuh tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, penuh dengan ilmu pengetahuan, dan penuh dengan kesederhanaan. Pendidikan yang ia lalui mulai dari sekolah dasar di ILS Bukit Tinggi, lanjut ke sekolah menengah pertama di Mulo Padang, dan lanjut ke sekolah menengah ekonomi di Jakarta. Dan beliau mendapatkan beasiswa ke negeri kincir angin Belanda pada tahun 1921 sampai 1930. Iprah politiknya dimulai saat ia bergabung dalam organisasi Yong Sumatra sebagai bendahara. Disitulah ia banyak belajar diskusi dengan tokoh-tokoh penting, menghadiri berbagai macam seminar politik, sehingga ia termotivasi untuk ikut terus bergabung dalam pergerakan politik, semata-mata untuk meraih Indonesia merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebagai generasi bangsa, sudah sepatutnya kita meneladani tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Salah satunya ialah ketauladanan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan pahlawan yang memiliki prinsip yang tegas akan dirinya, sama dengan kata perbuatan. Beliau tidak pernah ingkar janji atas yang sudah disampaikannya. Sebagai seorang pemimpin, menepati janji kepada rakyat adalah suatu keharusan yang anggun dan mulia. Pemimpin harus menghormati rakyat sebelum rakyat menghormati pemimpin. Baiklah, cukup sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Kain panjang dilipet-lipet, dilipet jadi ketek. Bukan pidato ambonan singkek, tapi lutui ambonan Allah mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linaftadiya laula an hadanallah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga
kita dapat berjumpa dalam lomba pidato yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Selawat beringat salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat para dewan juri, seterusnya kepada hadirin dan hadirat yang menyaksikan video saya ini. Judul pidato saya, Keteladanan Bung Hatta. Di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902, lahir seorang bayi laki-laki yang nantinya akan menjadi salah satu pencetus kemerdekaan Republik ini. Ya, beliau adalah Dr. Randus Muhammad Hatta yang kerap disapa Bung Hatta. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kehormatan untuk mengupas kehidupan serta perjuangan Dr. Randus Muhammad Hatta. Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi. Bung Hatta memiliki sikap nasionalisme konsekuen serta religius yang tinggi. Di Bukit Tinggi, ia mengaji dan ke surau di Surau Nyidamjek. Disiplin hidup memang sudah melekat pada Hatta sejak ia masih kecil. Kedudukannya sebagai bendahara organisasi JSB memang menuntut ia untuk berdisiplin tinggi. Bung Hatta tidak melihat kemerdekaan Indonesia sebagai kemegahan bangsa, melainkan kemanusiaan dan peradaban. Bung Hatta menegaskan prinsipnya untuk membuat perkataannya serta dirinya sama kata dengan perbuatannya. Tahta adalah untuk rakyat. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mencontoh, menerapkan keteladanan Bung Hatta dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, Bung Hatta menolak demokrasi Barat yang berdasarkan individualisme, liberalisme, serta mengokohkan prinsipnya sebagai konsep demokrasi ekonomi. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah aja, kita skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sampai detik ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan keselamatan. Dewan Hakim yang mulia, pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sebuah pidato yang berjudul Keteladanan Muhammad Hatta. Rekan-rekan generasi muda, pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara, kita sadar masa muda merupakan cerminan fase yang sangat potensial, penuh cita-cita dan semangat yang menggelora. Hal ini dapat kita gambarkan ke dalam analogi alam. Ketika cahaya matahari tepat berada di jantungnya langit, artinya siang semakin memanas. Begitulah panasnya jiwa kaula muda. Kita tidak dapat menutup mata bahwa maju dan mundurnya suatu kaum tergantung pemudanya. Apabila baik pemudanya, maka majulah kaumnya. Tetapi apabila jelek pemudanya,
maka gobloklah kaumnya. Begitu juga dengan bangsa ini. Bangsa ini maju, bangsa ini merdeka karena peran penting dan semangat para pemuda. Salah satunya Muhammad Hatta. Muhammad Hatta yang akrab kita kenal dengan Bung Hatta merupakan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga dikenal sebagai pemikir intelektual yang sangat dihormati, kaya dengan berbagai gagasan dan pemikiran-pemikiran yang bervisi jauh ke depan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air, tak berharap dihargai atau dijuluki sebagai pahlawan nasional, karena ia ikhlas berjuang dan pernah berkata bahwa pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Langkah perjuangan yang konsisten dan terarah pada cita-cita yang telah terukir kokoh dalam hati sanubari untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan rakyat. Tidak ada rayuan harta, wanita, dan tahta yang bisa mengalihkan beliau dari jalur perjuangan yang sudah dihayati dan dilaksanakannya secara konsisten. Tidak ada celah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa dijumpai di dalam dirinya. Di tengah-tengah hempasan gelombang perjuangan yang datang silih berganti, karakter berintegritas Bung Hatta tegak kokoh bagaikan batu karang yang hanya takluk pada Tuhan yang Maha Esa. Begitu mulianya kepemimpinan Muhammad Hatta, jujur, lugu, dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas di dalam jiwa rakyat Indonesia. Dewan Hakim yang mulia, jiwa relawan, jiwa pahlawan harus ditanamkan sejak usia dini, sehingga generasi yang akan datang benar-benar merupakan generasi harapan bangsa, harapan semua rakyat di negeri ini. Bukan sekedar generasi parsial, bukan generasi yang hanya mementingkan kelompok dan golongannya saja. Sepatutnya generasi saat ini bisa berpikir jauh ke depan demi kemajuan bangsa yang akan datang, dan juga selalu meneladani dan mengingat jasa para pahlawan bangsa. Dewan Hakim yang mulia, sejauh uraian kita tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bangsa ini maju, bangsa ini merdeka karena peran penting dan semangat para pemuda. Yang kedua, Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang ketiga, jiwa relawan, jiwa pahlawan harus ditanamkan sejak usia dini. Yang keempat, mari kita meneladani kepemimpinan Muhammad Hatta. Demikianlah pidato saya ini. Semoga berguna buat saya dan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian.
Mohon maaf atas segala kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, dan salam literasi bagi kita anak-anak muda pejuang bekerja keras demi nusa, bangsa, dan agama. Puji syukur kepada Tuhan pemilik alam karena kita masih bisa bernafas, belajar, dan berproses demi kemajuan anak muda untuk Indonesia. Izinkan saya, Sabina Azahra dari SMA Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh menyampaikan sebuah pidato tentang keteladanan Bung Hatta yang berjudul Cahaya dari Ranah Minang. Saudara-saudara, Bung Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dari rahim ibu tercinta yang bernama Siti Saleha dan ayahnya yang bernama Syekh Muhammad Jamil di kota Bukit Tinggi. Bung Hatta dari kecil beliau belajar di Surau Syekh Jambe Aur Tajungkang Bukit Tinggi. Meskipun di masa kecilnya ia cukup sulit untuk akademik, tapi dia orang yang tangguh dan bersungguh-sungguh mempelajari dasar agama Al-Quran dan cinta membaca buku. Bagi beliau, buku adalah pegangan hidup. Saudara-saudara, sosok teladan kita Bung Hatta bersekolah di sekolah dasar Fordeko, melanjutkan di Europis Legery School, kemudian SMA di Mirwir Jibril Legery School, dan melanjutkan kuliah di Universitas Erasmus Rotterdam dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Dari keterangan tersebut dapat kita lihat bahwa sosok teladan kita sangat mementingkan masalah pendidikan. Mari kita anak muda Indonesia jangan pernah lelah untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya agar kita berguna bagi bangsa tercinta ini. Saudara-saudara, banyak yang dapat kita teladani dari sosok Bung Hatta ini. Keteguhannya mencintai tanah air Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia bersama dengan Bung Karno dan seluruh rakyat Indonesia, meskipun harus mengalahkan kepentingan pribadinya. Saudara-saudara, Bung Hatta juga merupakan sosok yang sangat memegang prinsip dan tak kenal dengan yang namanya menyerah. Beliau sudah mulai menguangkan isi pikirannya ke dalam bentuk tulisan sejak berumur 16 tahun. Bahkan sampai beliau wafat, ia berhasil mengumpulkan 10.000 judul buku. Bung Hatta, ketika ia menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, gaji yang ia terima habis untuk membeli buku. Begitu cintanya beliau terhadap buku. Salah satu keteladanan dari Bung Hatta yang patut kita tanamkan pada generasi muda sekarang, mengingat akan kurangnya daya minat membaca pada generasi muda sekarang karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Bukan salah pada teknologinya, hanya saja masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak merugikan. Di luar semua itu, saudara-saudara, Bung Hatta juga merupakan sosok yang jujur dan bijaksana. Sesuai quotes yang ia buat, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Saudara-saudara, Bung Hatta sebagai bapak proklamator, bapak koperasi, dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengalami hal yang tidak mudah di dalam hidupnya. Bahkan untuk negeri tercinta ini, beliau keluar masuk tahanan sampai diasingkan ke Digul sendiri tanpa sanak saudara. Tapi satu yang beliau minta, yaitu dapat membawa buku-bukunya. Wahai anak-anak muda Indonesia, mari kita ambil pelajaran dari sosok kebanggaan ranah Minang ini. Jangan pernah lelah untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya.
Bermimpilah setinggi-tingginya, kemudian bangun dan kejar mimpi itu. Karena keberhasilan seseorang pada hari ini merupakan hasil perjuangan dan kerja keras di hari kemarin. Sekian pidato saya. Semoga kita juga bisa menjadi cahaya yang terang bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan agama. Dan semoga sosok Bung Hatta juga bisa menjadi teladan bagi kita semua anak-anak muda. Jangan pernah berhenti untuk membaca dan bekerja keras. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Melani, perwakilan dari SMA 1 Rambatan. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta yang terhormat para dewan juri lomba menulis dan pidato keteladanan Bung Hatta. Baiklah, saya akan menyampaikan pidato saya. Negara Indonesia lahir tidak terlepas dari peran penting para pahlawan. Salah satunya Muhammad Hatta, atau yang biasa kita kenal dengan Bung Hatta. Bung Hatta adalah Bapak Proklamator Indonesia dan juga Bapak Koperasi Indonesia. Bung Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Meski memiliki latar belakang dari keturunan tokoh ulama dan keturunan para pedagang, Bung Hatta tidak memiliki sifat yang ambisius, melainkan religius, penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kejujuran dan kesederhanaan. Hal yang dapat kita teladani dari seorang Bung Hatta adalah: pertama, Bung Hatta dekat dengan para pedagang sejak ia masih pelajar. Hal ini dikarenakan Bung Hatta lahir dari keturunan seorang pedagang yang membuatnya memiliki ketertarikan dalam bidang perekonomian, sehingga ia dekat dengan para pedagang sejak ia masih bersekolah. Kedua, aktif dalam mengikuti organisasi mahasiswa luar negeri. Selain tertarik dalam bidang ekonomi, Bung Hatta juga tertarik dalam bidang politik. Hal ini dibuktikan dengan Bung Hatta sebagai pemimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional untuk acara perdamaian di Prancis. Selanjutnya, setelah pulang dari Belanda pada tahun 1932, Bung Hatta aktif menjadi penulis artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Dajjal dan bergabung dalam organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Sekian pidato dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.